Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan riset dan praktik konseling lintas budaya. Mata kuliah konseling lintas budaya, dosen pengampu Rudi Hadi Kusuma, MPD. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Nina, Erika Maulida, Muhammad Fadli Maulana, Nur Aulia Ramadanti, dan Nur Zahratun Saadah. Sebelum masuk ke pembahasan tentang riset dan praktik konseling lintas budaya, ada baiknya kita mengetahui apa itu konseling lintas budaya. Apa itu konseling lintas budaya? Secara umum, konseling lintas budaya atau cross-culture counseling merupakan suatu hubungan konseling dalam dua peserta atau lebih yang berbeda dalam latar belakang budaya, nilai-nilai, dan gaya hidup. Menurut Munadir, di dalam bukunya Ensiklopedia Pendidikan, pengertian konseling lintas budaya yang terkadang digunakan juga dengan istilah konseling multibudaya, yaitu proses bantuan kemanusiaan pribadi yang memperhatikan bekerjanya faktor budaya untuk kelancaran proses bantuan dan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuannya, yaitu memajukan perkembangan individu. Lalu, menurut Palmer, dalam Supriyatna terdapat 3 model konseling lintas budaya, yaitu 1. Model berpusat pada budaya, 2. Model integratif, 3. Model etnomedikal. Setelah mengetahui apa itu konseling lintas budaya, sekarang kita akan beralih kepada riset dan praktik dalam konseling lintas budaya. Klughorn dan Murray tahun 1953 mengemukakan sebuah prinsip tentang kepribadian dan budaya setiap orang dalam berbagai hal menyerupai semua orang, sejumlah orang, dan tidak menyerupai siapapun. Perpaduan antara persamaan dan perbedaan meletakkan permasalahan psikoterapi dan konseling lintas budaya. Perpaduan universalitas, kesamaan kelompok, dan keunikan ini tidaklah mudah untuk ditangani dan membuahkan banyak masalah dalam penelitian mengenai konseling lintas budaya dan efektivitasnya. Berikut ini ada 5 wilayah penelitian dalam konseling lintas budaya. Setiap wilayah akan menyajikan beberapa hipotesis. Yang pertama, saling bergantungnya tujuan dan pengharapan membantu. Yang kedua, mengembangkan pemahaman antar budaya dan keterampilan berkomunikasi konselor. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap antar budaya klien. Yang keempat, pertimbangan budaya area tindakan klien. Yang kelima, universitas, kesamaan kelompok, dan keunikan dalam konseling antar budaya. Hipotesis umum dalam psikoterapi dan konseling adalah ketika jumlah pengharapan, pengetahuan, dan minat antara konselor dan klien sama-sama meningkat, maka peluang untuk berhasilnya konseling ini pun besar. Konseling merupakan masalah penelitian dengan multivariabel sehingga kita perlu menggunakan metode-metode statistika. Namun, penelitian dalam hal ini menitik beratkan pada persamaan pengharapan dalam konseling yang tidak hanya menekankan pada minat dan tujuan, melainkan juga pada proses yang telah disepakati pada awal pertemuan antara konselor dan klien. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 tentang riset dan praktik konseling lintas budaya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.